Hai. Oke, kembali lagi bersama saya Dea di sini. Oke, kita perkenalan secara formal dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dea Alfadela dari UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Lokal 21B. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan dan menceritakan tentang Masjid Sabilal Muhtadin yang bertempat di Banjarmasin, mengenai bangunannya, sejarahnya, arsitekturnya, dan masih banyak lagi. Nah, mengenai tujuan dibuatnya video ini tentu saja untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah jurnalistik dengan dosen pengampu Ibu Fitriani SPD STHI MPD. Oke, selamat menyaksikan guys. Kalimantan Selatan yang sebagian besar masyarakatnya adalah penganut agama Islam yang taat, sejak lama sudah bercita-cita mempunyai sebuah masjid raya yang dapat dibanggakan dan digunakan pada saat ini dan akan datang. Nah, hal ini mendapat dukungan dari para pemuka, alim ulama, dan tokoh masyarakat. Kemudian berkumpullah tokoh seperti Bapak Haji Hasan Basri, Bapak Haji Maksid, Bapak MUC, dan sejumlah ulama dengan sepakat membulatkan tekad untuk membangun sebuah masjid raya yang berfungsi sebagai pusat kegiatan Islam dalam arti luas, bertempat di kota Banjarmasin. Kemudian pada tahun 1964, terjadilah peletakan batu pertama oleh Bapak Haji Abrani Sulaiman yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur dan dibantu oleh Bapak Amir Mahmud. Namun, karena beberapa hambatan seperti meletusnya G30 SPKI dan mutasinya beberapa pejabat penting, tokoh penggerak, akhirnya rencana pembangunan Masjid Raya ini terpaksa tertunda. Akhirnya pada tahun 1974, rencana pembangunan Masjid Raya dimulai kembali oleh Bapak Gubernur Subarjo. Dan pemancangan tiang pertama dilakukan Gubernur Subarjo tanggal 10 November 1974. Kemudian untuk pertama kalinya pada tanggal 31 Oktober 1979, Masjid Raya dipergunakan umat Islam untuk kegiatan Idul Adha 1344 Hijriah. Kemudian pada tanggal 9 Februari 1981, Presiden Soeharto meresmikan pemakaiannya dengan nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk difungsikan sebagai pusat kegiatan Islam daerah Kalimantan Selatan. Sabilal Muhtadin, nama pilihan untuk Masjid Raya Kota Banjarmasin ini diambil dari nama kitab fikih Sabilal Muhtadin karangan ulama besar almarhum Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang selama hidupnya memperdalam dan mengembangkan agama Islam di Kesultanan Banjar atau Kalimantan Selatan sekarang ini. Nah, Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini dibangun di atas tanah yang luasnya 100.000 meter persegi. Wow. Letaknya itu di tengah-tengah kota Banjarmasin yang sebelumnya adalah Komplek Asrama Tentara Tatas. Jadi pada waktu zaman kolonialisme Belanda, tempat ini dikenal dengan Fort Tatas atau Benteng Tatas. Bangunan masjid terbagi atas bangunan utama dan menara. Bangunan utama luasnya 5.250 meter persegi, yaitu ruang tempat ibadah 3.250 meter persegi, ruang bagian dalam yang sebagian berlantai 2, luasnya 2.000 meter persegi. Nah, kalau menara masjid terdiri atas satu menara besar yang tingginya 45 meter dan 4 menara kecil yang tingginya masing-masing 21 meter. Pada bagian atas bangunan utama terdapat kubah besar dengan garis tengah 38 meter, terbuat dari bahan aluminium sheet color berwarna emas yang ditopang oleh susunan kerangka baja, dan kubah menara kecil garis tengahnya 5 dan 6 meter. Pada bagian dalam dan halaman bangunan
dapat menampung jemaah sebanyak 15.000 orang. Wow. Nah, yaitu 7.500 pada bagian dalam dan 7.500 pada bagian halaman bangunan. Sebagaimana layaknya kegiatan Islam, Masjid Raya Sabilal Muhtadin juga dilengkapi dengan keberadaan lembaga pendidikan Islam yang mengasuh aktivitas pendidikan dari tingkat TK sampai dengan SMU dan SMK yang banyak menjadi perhatian warga. Di samping itu juga dilengkapi dengan perpustakaan umum, radio dakwah Sabilal Muhtadin, koperasi karyawan, sarana olahraga, serta SPBU. Selama Ramadan 1443 Hijriah, Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin dipenuhi berbagai kegiatan keagamaan, mulai dari kajian-kajian dakwah, kuliah subuh, kultum ba'da zuhur, ceramah sore menjelang maghrib, hingga kegiatan berbuka puasa bersama. Bahkan, setiap malam Jumat serta 10 hari terakhir Ramadan, Masjid Raya melaksanakan ibadah Qiyamul Lail dengan kegiatan seperti sholat sunnah taubat, tahajud, witir, dan lain-lain, serta amalan-amalan seperti membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, berdoa, dan sebagainya, yang akan dipimpin langsung oleh Tuan Guru Ilham Humaidi dan Tuan Guru M. Rashid Rida. Selain itu, kegiatan pesantren Ramadan juga dilaksanakan yang dimotori oleh Angkatan Muda Sabilal Muhtadin atau AMSM. Dan tak kalah penting, bulan suci kali ini juga makin semarak dengan hadirnya bazar UMKM hingga pelatihan wirausaha. Kegiatan ini digelar sejak 1 hingga 21 Ramadan 1443 Hijriah. Kemudian, yang sudah jadi agenda rutin tahunan, ada buka bersama di halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin dengan menyediakan minimal 1.000 porsi untuk buka puasa. Masya Allah. Nah teman-teman, sekian penjelasan singkat saya mengenai Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Semoga semakin membuka wawasan kita dan semakin meningkatkan kecintaan kita terhadap masjid. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, baik dalam pengambilan dokumentasi ataupun dari tutur kata saya. Dan terakhir, untuk teman-teman di wilayah ataupun luar Banjarmasin, yuk berkunjung ke Masjid Sabilal Muhtadin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.